Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, wabil khusus para pemirsa Tasbih Ramadan rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya mohon maaf untuk memberanikan diri berbicara di hadapan panjenengan semuanya semata-mata karena sami'na wa ata'na dan rasa ta'zim saya kepada para masyayikh, wabil khusus masyayikh di lingkungan PCNU Kabupaten Gunung Kidul. Kita semuanya, para orang tua, calon orang tua, para pendidik, memiliki kewajiban yang sama dalam mendidik anak-anak kita, putra-putri kita, sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, anak digambarkan sebagai perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ayat 46, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Anak juga digambarkan sebagai cahaya mata dan penghiburan bagi ayah ibunya dan keluarganya. Dan oleh karenanya ada salah satu doa yang merupakan ciri ibadur rahman yang diajarkan oleh Al-Quran, yakni doa sebagai berikut: Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan juga keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana tersebut dalam surah Al-Furqan ayat 74. Anak adalah generasi penerus yang menjadi penentu kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat, dan juga kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka pendidikan anak adalah hal yang sangat penting, sebagaimana dirisalahkan oleh Rasul Muhammad SAW. Pendidikan anak atau tarbiyatul aulad dilakukan sejak dini, bahkan sejak dalam masa janin di kandungan ibunya. Maka orang tua sudah membentuk lingkungan yang sangat menentukan bagaimana anak-anak kita kelak. Ketika anak-anak telah lahir dan tumbuh berkembang, maka anak akan belajar dari lingkungan yang terdekat, lingkungan keluarga inti, nanti akan meluas seiring dengan berjalannya usia, nanti bertambahnya usia, tentu juga kebutuhan pendidikannya semakin meningkat. Ajarkanlah anak-anak kita dengan mahabbah kepada Allah, mengenal bagaimana Allah memberikan anugerah kepada kita panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan sebagainya, tangan, kaki, semuanya anugerah dari Allah. Dan dengan mengenal pribadi dan penciptaan diri kita, insya Allah akan membentuk
anak-anak menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mewujudkan rasa takjub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan melahirkan rasa syukur atas segala nikmat Allah. Setelah mahabbah kepada Allah, juga sangat penting untuk mendidik anak-anak kita mahabbah kepada Rasulullah dengan berbagai cara dan melalui sirah nabawiyah. Tentu saja akan berlanjut dengan mengenal pribadi Ahlul Bait, keluarga Nabi, para sahabat, dan berlanjut kepada para tabi'in, tabi'in, para ulama salafus soleh yang merupakan pewaris Nabi. Dan juga pendidikan yang tidak kalah pentingnya adalah penanaman keimanan dan keyakinan akan kebenaran Al-Quran melalui ta'limul Quran. Sangat pentingnya pendidikan Al-Quran ini, sehingga banyak sekali anjuran atau pengajaran dari Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya taklim pembelajaran Al-Quran. Salah satunya adalah tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman ibnu Affan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, rawahul Bukhari, yang merupakan hadis sahih, yang artinya sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa yang diambil faedah atau yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah bahwa keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran ini sangat dinilai sebagai hal yang utama, belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan pengamalan isi Al-Quran, baik dari sisi hukum-hukumnya, adab, akhlak, dan sebagainya. Dan juga tersirat kemuliaan derajat orang yang menguasai Al-Quran, baik dari sisi ilmu qiraat maupun ilmu-ilmu yang lain, yang ilmu tafsir dan sebagainya. Hadis lain dari sahabat Anas bin Malik menyampaikan, an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, qala qila man hum ya Rasulullah, qala qila man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Yang artinya dari sahabat Anas, beliau berkata, Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Maka Anas mengatakan, ditanyakan kepada Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Ahlul Quran, mereka itulah keluarga Allah dan orang-orang istimewanya. Demikian sangat pentingnya pendidikan Al-Quran. Maka mari kita upayakan anak-anak kita mendapat pendidikan Al-Quran sejak dini, mulai dari taman pendidikan Al-Quran, dan yang lebih khusus lagi nanti bisa meningkat di madrasah diniyah atau di pondok-pondok pesantren, di mana akan diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran yang lebih khusus lagi, yang lebih lanjut. Nah, ini semoga kita senantiasa dimudahkan Allah dalam mendidik putra-putri kita, dan semoga kita semuanya menjadi pecinta Al-Quran, dan Allah angkat derajat kita dengan berkah Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wal'afu minkum ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.